Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik ayah bunda dan teman-teman yang ibu cintai karena Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah di masa pandemik ini pun kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih diberikan nikmat waktu luang, kita masih diberikan nikmat untuk dapat berkumpul bersama keluarga. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda sekalian alam, panutan kita dalam segala bidang, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya baik teman-teman, alhamdulillah hari ini kita akan kembali memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, seperti biasa teman-teman, karena ini sebenarnya rutinitas ya. Ibu yakin teman-teman sudah menjadi budaya bagi teman-teman di rumah. Jadi tidak akan sulit untuk melaksanakannya. Seperti biasa sebelum kita belajar, maka kondisikan teman-teman siap. Agar ilmu itu mudah masuk, maka kita harus mengkondisikan diri kita siap. Baik secara pikiran ataupun secara jasmani. Artinya sebelum belajar nanti, maka usahakan teman-teman sudah dalam kondisi bersih, yaitu teman-teman harus mandi terlebih dahulu serta berwudu agar mudah-mudahan itu menjadi jalan supaya Allah memudahkan ilmu masuk ke dalam pikiran kita. Nah, setelah teman-teman mandi dan berwudu, teman-teman dapat melaksanakan sholat duha. Ya, insya Allah teman-teman, ibu yakin teman-teman sudah paham manfaat, sudah paham keutamaan sholat duha itu seperti apa, dan itu menjadi kalau misalkan istilahnya kita sudah mendapatkan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini cara kita membayar kepada Allah, yaitu dengan 2 rakaat duha setiap hari minimal. Ya, lebih baik, lebih banyak lebih bagus. Nah, setelah teman-teman sholat duha, jangan lupa juga al-ma'surat paginya, karena itulah yang menjadi doa untuk melindungi diri kita. Ya, baik teman-teman. Untuk hari ini pembelajaran kita adalah tentang menulis dengan baik dan benar sesuai bahasa Indonesia. Kenapa sih penting menulis itu? Karena beberapa ulama kita pun itu seorang penulis. Bahkan dikatakan bahwa kita itu harus menganggap ilmu itu seperti hewan ternak. Dan bagaimana cara mengikat ilmu, yaitu dengan tulisan. Maka artinya Islam pun menganjurkan kita untuk menjadi seorang penulis. Jadi tata cara menulis itu pun penting sebenarnya, dan memperindah tulisan pun itu penting. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana menulis dengan cara yang baik dan benar. Ibu ingat, mudah-mudahan teman-teman juga ingat, kalau misalkan beberapa teman-teman ibu pernah bercerita tentang kisah wortel, telur, dan kopi. Bagaimana ketiga unsur ini dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Misal ketika teman-teman memasukkan wortel ke dalam air yang mendidih, maka apa yang terjadi? Wortel yang awalnya keras itu menjadi lembek, menjadi empuk. Nah, kebalikannya ketika telur yang awalnya cair, tapi ketika kita masukkan ke dalam air mendidih, maka dia akan menjadi padat. Nah, yang ketiga itu adalah biji kopi. Biji kopi ketika kita masukkan ke dalam air, maka dia tidak lembek, tapi dia merubah air tersebut seperti warna kopi tersebut. Nah, jadi itu seperti halnya kita. Kita itu dalam suatu lingkungan, jangan sampai kita tergantung dengan lingkungan yang kita hadapi. Tapi
bagaimana kita bisa memilih kita mau jadi wortel kah ketika kita dihadapkan dengan suatu lingkungan yang awalnya kita punya pendirian, kita punya kebiasaan baik, tapi akhirnya kita terpengaruh menjadi tidak baik, menjadi lemah, ya, dalam artian. Nah, atau misal ketika kita dihadapkan ke dalam suatu lingkungan, kita menjadi telur yang awalnya kita tidak berani, kita penakut, kita pemalu, sampai akhirnya menghadapi suatu lingkungan kita dituntut untuk berani. Atau menjadi biji kopi ketika kita dihadapkan dengan suatu lingkungan, kita tidak hanya menjadikan diri kita kuat, tetapi juga kita mempengaruhi lingkungan kita untuk menjadi lebih baik. Kita memberikan pengaruh baik terhadap lingkungan kita. Tinggal kita pilih mau menjadi wortel kah, mau menjadi telur kah, atau mau menjadi biji kopi. Nah, salah satu tentunya kita ingin sekali menjadi pengaruh yang baik untuk lingkungan kita, entah itu lingkungan teman-teman di sekolah ataupun teman-teman di rumah. Nah, tentunya salah satu cara bagaimana kita mempengaruhi lingkungan kita, salah satu cara terbaiknya untuk saat ini di zaman media sosial adalah dengan tulisan. Bagaimana tulisan kita mampu untuk menginspirasi orang lain, mampu untuk merubah seseorang yang awalnya, oh ternyata seperti ini ya, kita mampu memberikan informasi yang akhirnya merubah orang tersebut. Itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan akan menjadi amal jariah. Nah, karenanya tentu beda ketika kita menulis dengan asal-asalan dan menulis dengan baik dan benar. Ada tulisan yang sebenarnya isinya bagus, tapi karena penulisannya tidak bagus, orang juga tidak mau baca. Tapi ada penulisan yang tertata, rapi, enak dibacanya, dan itu akan mudah menyentuh hati orang lain. Nah, baik, jadi teman-teman, menulis itu penting. Tata cara menulis pun itu penting. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Maka teman-teman, Ibu mohon disimak baik-baik, karena jangan sampai materi yang teman-teman dapat hari ini itu hanya dianggap sebagai tugas oleh teman-teman, tapi anggaplah ini sebagai bekal teman-teman bagaimana teman-teman nanti, karena tidak hanya dipakai sekarang, bagaimana teman-teman nanti ketika berbicara, ketika teman-teman menulis surat, ketika teman-teman menulis artikel, atau bahkan sekalipun teman-teman bercerita di media sosial dengan cara yang baik dan benar, maka cerita tersebut akan membuat teman-teman mampu menginspirasi banyak orang. Mudah-mudahan itu menjadikan kita sebagai agent of change, yaitu agen perubahan, di mana orang lebih suka membuka media sosial daripada mendengarkan ceramah di masjid. Maka inilah target teman-teman belajar menulis dari sekarang, sehingga teman-teman mampu menjadi agen perubahan dengan tulisan teman-teman. Itu saja teman-teman. Nah, jangan lupa juga teman-teman, karena teman-teman hari ini belajar online di rumah, maka salah satu tugas teman-teman adalah membantu ayah bunda di rumah. Ya, jangan sampai justru malah teman-teman sibuk dengan tugas teman-teman sampai akhirnya melupakan bahwa teman-teman pun di rumah itu memiliki tugas untuk membantu ayah bunda. Jadi ketika ayah bunda meminta tolong, meminta bantuan teman-teman, maka ditahan dulu atau ditunda terlebih dahulu pekerjaan teman-teman, dahulukan orang tua. Baik teman-teman, itu saja yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dan apapun aktivitas kita hari ini itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan teman-teman serta keluarga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, serta amal yang diterima. Sekian dari Ibu, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.